Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Afrodo Agus Ria. Saat ini saya bersama teman-teman kelompok saya yang bernama Eva Gracia, Isti Ramdhani, Juliana Alexandra. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah B3 dengan elektrokoagulasi. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu definisi dari elektrokoagulasi. Definisinya yaitu elektrokoagulasi adalah proses kompleks yang melibatkan fenomena kimia dan fisika dengan menggunakan elektroda untuk menghasilkan ion yang digunakan untuk mengolah air limbah. Dari definisi ini dijelaskan bahwa ada suatu fenomena kimia dan fisika. Fenomena kimianya itu berupa pertukaran ion, sedangkan fenomena fisikanya berupa peristiwa arus listrik. Next. Jadi gambaran umum dari proses elektrokoagulasi itu, elektrokoagulasi ini dia gabungan dari proses elektrokimia, koagulasi, dan flokulasi. Proses dari elektrokoagulasi ini dapat menjadi alternatif pilihan pengolahan limbah B3 cair. Jadi elektrokoagulasi ini mampu menetralisir muatan partikel dan ion sehingga dapat mengendapkan kontaminan, menurunkan konsentrasi dengan pengendapan kimiawi, dan dapat menggantikan dan juga mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Elektrokoagulasi mampu mengolah berbagai polutan termasuk padatan tersuspensi, logam berat, tinta, bahan organik, misalnya limbah domestik, minyak dan lemak, dan radionuklida. Jadi keunikan dari proses limbah dengan metode ini, yang pertama itu metode ini dapat menggumpalkan dan menggendapkan partikel-partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan listrik. Yang kedua, dia mampu menurunkan kekeruhan dan warna pada air karena adanya proses koagulasi. Yang ketiga, dapat membentuk vlog-vlog dalam air yang mampu mengikat kontaminan dan partikel dalam limbah B3 cair. Yang keempat, lebih cepat mereduksi kandungan koloid partikel yang paling kecil. Hal ini disebabkan pengaplikasian listrik ke air. Jadi maksudnya poin nomor 4 ini, listrik itu dia sebagai sumber energi. Pertukaran ion butuh energi. Jadi maksudnya ini listrik ini mensuplai energi untuk pertukaran ion sehingga dia cepat untuk mereduksi partikel yang kecil. Yang kelima, dia cepat menghilangkan polutan dalam air karena tidak dipengaruhi pH dan temperatur. Ini ya. Kemudian ini pengertian dari elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat dalam air limbah dengan menggunakan energi listrik. Nah, elektrokoagulasi juga merupakan metode pengolahan air secara elektrokimia di mana pada anoda terjadi pelepasan koagulan aktif berupa ion logam yang biasanya pada aluminium atau besi ke dalam larutan. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen. Kemudian prinsip kerja dari elektrokoagulasi. Proses elektrokoagulasi ini meliputi beberapa tahap. Pertama, proses ekualisasi, proses elektrokimia, flokulasi, koagulasi, dan proses pengendapan. Pertama, 2 buah lempeng elektroda dimasukkan ke dalam bejana yang diisi dengan air yang akan dijernihkan. Selanjutnya, kedua elektroda dialiri arus listrik searah sehingga terjadilah proses elektrokimia yang menyebabkan kation bergerak menuju katoda dan anion bergerak menuju anoda. Akhirnya terbentuk vlog yang dapat mengikat kontaminan sehingga vlog akan memiliki kecenderungan mengendap. Selanjutnya di sini ada proses elektrokoagulasi di mana merupakan gabungan dari proses elektrokimia dan proses flokulasi koagulasi. Dan di sini juga terdapat reaktor elektrokoagulasi adalah sel elektrokimia di mana anoda biasanya digunakan aluminium dan besi karena biayanya yang murah juga sebagai agen koagulan. Apabila dalam satu elektrolit ditempatkan 2 elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka akan terjadi peristiwa elektrokimia yaitu gejala dekomposisi elektrolit di mana ion positif atau kation bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi.
Sedangkan ion negatif atau anion bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi. Di sini juga ada gambar skema proses elektrokoagulasi. Selanjutnya di sini ada reaksi yang terjadi di proses elektrokoagulasi adalah katoda dan anoda, di mana di katoda ini ion H+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen yang bebas sebagai gelembung-gelembung gas. Larutan yang mengalami reduksi adalah pelarut air dan terbentuk gas hidrogen pada katoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah ion OH- dari basa akan mengalami oksidasi membentuk gas oksigen yang akan terbentuk aluminium hidroksida. Jika larutan mengandung ion logam lain, maka logam akan direduksi menjadi logamnya dan terdapat pada batang katoda. Jadi yang terbentuk di sini adalah Li atau Pb. Jadi vlognya itu terbentuk akan mengikat logam Pb yang ada di dalam limbah, sehingga vlog akan memiliki kecenderungan mengendap. Selanjutnya, vlog telah mengikat kontaminan Pb tersebut diendapkan pada bak sedimentasi dan lanjut terdapat sisa buih dan terpisahkan dari unit filtrasi. Selanjutnya ada polutan yang dapat dijernihkan, yaitu terdiri dari kadmium, mangan, bakteria, kobalt, barium, fosfat, petroleum hidrokarbon, kromium, dan arsen. Faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi itu ada kerapatan arus listrik, di mana kenaikan arus akan mempercepat ion bermuatan untuk membentuk vlog. Yang kedua, ada waktu, yaitu jumlah muatan yang mengalir selama proses sebanding lurus dengan bahan yang dihasilkan. Yang ketiga, ada tegangan, yaitu semakin besar rapat arus, maka elektron yang berpindah semakin besar, sehingga pembentukan vlog yang terbentuk semakin banyak. Yang keempat, ada pH, yaitu semakin lama waktu kontak yang digunakan, maka pembentukan gas H2 dan ion H+ semakin cepat. Yang terakhir ada ketebalan plat, di mana semakin tebal plat yang dipakai, daya tarik elektrostatisnya dalam reduksi ion logam semakin besar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan metode elektrokoagulasi. Untuk kelebihannya sendiri, metode ini hanya membutuhkan peralatan yang sederhana dan mudah dioperasikan. Kemudian, air limbah yang diolah dengan elektrokoagulasi menghasilkan efluen yang lebih jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dan lumpur yang dihasilkannya pun relatif lebih stabil dan mudah dipisahkan karena berasal dari oksida logam dan jumlah lumpur yang dihasilkan sedikit. Kemudian dapat mengolah partikel koloid yang sangat kecil karena penggunaan arus listrik menyebabkan proses koagulasi lebih mudah terjadi dan lebih cepat. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu elektrokoagulasi menghasilkan efluen dengan kandungan TSS yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya recovery bila air hasil pengolahan digunakan kembali. Selain terdapat kelebihan, tetapi juga terdapat kekurangan dari metode ini, yaitu elektroda yang digunakan dalam metode ini harus diganti secara teratur. Penggunaan listrik terkadang lebih mahal daripada beberapa daerah, terbentuknya lapisan pada elektroda dapat mengurangi efisiensi pengolahan, dan proses elektrokoagulasi membutuhkan konduktivitas yang tinggi pada air limbah yang diolah. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.